Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Nur Alam. Di sini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Keutamaan dan Kewajiban Menuntut Ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Puji syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada hadirin semua. Nikmat yang karena kita diberi keimanan dan keislaman sehingga masih tetap berjalan di atas jalan Allah, dan juga nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkah kaki ke tempat yang penuh mubarakah ini. Salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus Allah untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran, serta menyampaikan rahmat Allah kepada kita sekalian. Hadirin yang memuliakan Allah SWT, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin memberikan penjelasan ulang dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah yang menjelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la tu'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absyara wal af'idatan la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sesungguh manusia itu lahir dan keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah memberikan hati yang agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Ilmu memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi setiap saat gelap, sehingga tanpa pelita seorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam. Sampai-sampai firman Allah yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq. Wahyu paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah suatu yang paling sederhana dalam belajar. Segala sesuatu ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah. Keutamaan yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atau seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris dari nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis At-Tirmizi. Mengapa manusia berilmu lebih utama dari ahli ibadah? Seorang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu yang selalu didasari akan kebenaran, kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki dan tidak
ada yang bersifat hakiki selain Allah, sehingga ilmunya akan menuntunnya kepada untuk ibadah. Sedangkan seorang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah, maka berilmu masih lebih unggul dalam suatu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan, meskipun yang berhak menilai kualitas sesuatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mendapat ini justru dikuatkan oleh firman Allah dalam Yarfa'il lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana hadis Rasulullah. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dalbar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenal pentingnya menuntut ilmu semua orang, tidak hanya kaum pria, juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Menurut ilmu hukumnya adalah fardu, segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu, seperti beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik dikembangkan bersama-sama, ibadah dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya. Hukum dan rukunnya tanpa ilmu mustahil dalam menjalankan ibadah dengan benar, dengan sesuai dengan syariat. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia, karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah barang tertentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menurut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun bagi ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Namun dalam menuntut ilmu juga dapat batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seorang menjadi syirik ataupun bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet, ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentu saja harus dihindari. Manusia itu sendiri Allah memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayah, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Siapa yang diinginkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi berdiam. Sedang diamnya Nabi adalah tanda setuju dengan kata lain. Diam Nabi kala itu memberikan kebenaran atas perkataan Ali. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Seorang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada
1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis Tirmizi. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT, tentu saja sangat banyak manfaat dari seorang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu yang untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contohnya, keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariyah yang tidak terputus-putus bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah memperbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariyah yang tidak terputus-putus pahalanya. Allahu alam. Akhir kata, nun wal kalimi wa ma turun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.